Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Pemaparan modul 3.1 Koneksi antar materi. Tri Susilawati, CGP Angkatan 9 SD Negeri Brambang, Karangawen, Demak. Satu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Guru diharapkan mampu mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan efek negatif dari sarana tersebut. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Bagaimanapun juga, fokus utama kita sebagai pendidik adalah murid. Sehingga dalam menghadapi dilema dalam proses pembelajaran, kita perlu menerapkan beberapa tahapan langkah yang kita tempuh, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dan berpihak pada murid sesuai dengan tujuan kita. Dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya kita bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dengan melakukan coaching dengan siswa, kita dapat melatih siswa untuk mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk mengebali potensi dirinya, berpikir tentang solusi atas permasalahannya, dan mempertanggungjawabkan sendiri apa yang sudah dia tetapkan sebagai solusi atas permasalahannya, sehingga pengambilan keputusan lebih efektif. Empat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema ITK. Guru harus menahan diri untuk tidak memberikan solusi permasalahan, tetapi tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggiring siswa menemukan potensinya dan menentukan rencana aksi apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dengan siswa mampu menyusun rencana aksinya sendiri, diharapkan siswa akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah direncanakan. Peran guru dalam hal ini hanya sebagai pemantau terhadap tanggung jawab yang dilakukan siswa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan
minimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Tempat berlindung di hari tua. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya keputusan yang tidak berpihak pada satu pihak atau aspek dan memiliki resiko yang sangat minim, menjadikan keputusan tersebut merupakan keputusan yang bijaksana bagi semua pihak. Dengan kebijaksanaan, keputusan tersebut tentunya menjadikan suasana lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan ke-7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Segala sesuatu yang kita putuskan pasti juga memiliki resiko kesulitan. Meskipun kesulitan tersebut dapat kita minimalisir, tetapi kesulitan tersebut tidak dapat kita hilangkan begitu saja. Pengambilan keputusan yang bijaksana pasti sudah memikirkan jalan keluar dari kesulitan yang akan dihadapi. Kasus dilema etika yang kita hadapi pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya, perubahan paradigma tidak bisa kita jadikan masalah dalam kesulitan pengambilan keputusan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan mempertimbangkan beberapa nilai memusatkan pada kebaikan siswa tentu akan menjadi dampak yang positif bagi siswa. Dengan demikian, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memusatkan perhatian dan pengambilan keputusan kepada kepentingan siswa. Sebagai guru, tentu tujuan kita adalah menjadikan siswa generasi yang dapat kita andalkan dalam masa depan. Sehingga apapun keputusan yang kita ambil, kita juga harus menjadikan kebaikan bagi siswa kita sebagai pertimbangan utama. Ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandasan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran.
Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Keputusan tersebut diambil dari sudut pandang siapa tokoh yang mengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, ketika harus dihadapkan pada permasalahan yang tidak benar, tapi biasa dilakukan ketika ada suatu kegiatan terdapat sisa uang. Sebelum mempelajari modul ini, uang sisa biasanya dibuat untuk kebersamaan. Setelah mempelajari modul ini, modul 3.1, uang tersebut dikembalikan pada bendara. Karena hal tersebut termasuk bujukan moral kita, bujukan moral kita tahu bahwa salah, tapi ada bujukan untuk membenarkannya. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dapat mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Pertanyaan yang terakhir yaitu ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita, pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujianya. Demikian pemaparan tugas modul 3.1, koneksi antar materi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.